Hadir langsung rapat dengar pendapat bersama PT Tasma Puja. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi berharap perusahaan dapat memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama agar masyarakat dapat merasa nyaman saat beraktivitas di sekitar area operasional perusahaan. Forum Peduli Pembangunan Kenegerian Kampa mengajukan 5 tuntutan kepada PT Tasma Puja dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar. Hal ini menyikapi terkait minimnya respon perusahaan terhadap masyarakat sekitar, terutama untuk penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR. Ketua Forum Peduli Pembangunan Kenegerian Kampa, Darwis menyebut, adapun 5 tuntutan tersebut mencakup dugaan pengelolaan lahan melebihi hak guna usaha, replanting tanpa analisis mengenai dampak lingkungan, tidak transparannya dana CSR, rendahnya serapan tenaga kerja lokal, dan belum diselesaikannya ganti rugi terhadap lahan masyarakat seluas sekitar 8 hektar. Pihaknya menilai PT Tasma Puja belum melakukan perpanjangan HGU, namun sudah melakukan replanting dan AMDAL tidak jelas. Ia menilai sebelum dilakukannya replanting, wajib bagi perusahaan untuk mengurus izin AMDAL terlebih dahulu. Harapan masyarakat bahwa ada 5 tuntutan yang kita ajukan ke DPRD, maksudnya melalui DPRD yang kita ajukan untuk PT Tasma Puja. Yang pertama itu forum menuntut ada lahan yang dikelola oleh PT Tasma Puja melebihi HGU yang diterbitkan oleh BPN. Jadi lebih kurang 1.000 hektar kelebihannya. 1.000 hektar. Nah, 1.000 hektar. Yang kedua itu ada perpanjangan HGU yang sekarang sudah dilakukan replanting, sementara perpanjangan HGU-nya tidak diurus kembali dan juga AMDAL-nya tidak jelas. Karena kami sudah konfirmasi, sudah ada komunikasi dengan Dinas Perizinan bahwa PT Tasma Puja belum mengurus izin AMDAL-nya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Sasminedi, mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan dari pihak perusahaan, terutama terkait jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pihaknya juga menyayangkan pihak perusahaan terkesan abai dan tidak patuh terhadap undang-undang tenaga kerja. Sementara itu pihaknya hanya diberitahukan laporan dari PT Tasma Puja, di mana untuk pekerja lokal maupun buruh kasar banyak orang Kampar yang tidak mau. Padahal di lapangan masih banyak pekerja asal Kabupaten Kampar yang ingin bekerja di perusahaan PT Tasma Puja. Sampai saat ini tidak ada laporan dari perusahaan, mengingat para pekerja lokal tersebut jarang diakomodir oleh perusahaan. Pihaknya berharap ada laporan, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan. Karena hal ini juga menyangkut dokumen tenaga kerja yang sudah diatur oleh undang-undang untuk dilakukan pengawasan. Sebetulnya roh ini kemarin saya berpikir kembali di waktu bulan November tahun 2023 setelah saya bertutup PRT oleh Pak PJ Bupati waktu itu, saya langsung turun ke lapangan. Masih ingat ya? Ini tetapi tentang masalah tenaga kerja. Dan alhamdulillah setelah itu PT Tasma Puja ada mengirimkan laporan kerja. Saya terima kasih Pak. Namun yang terjadi yang selama ini karena undang-undang ataupun perda terhadap tenaga kerja nomor 5 tahun 2009 itu, sebelum Bapak berinvestasi kepada di Kabupaten Kampar harus patuh dan taat kepada undang-undang perda tenaga kerja. Perda tenaga kerja itu yang kita bicarakan 40 dan 60% itu terangkum di dalam pasal 7. Di bawah itu sebenarnya ada pasalnya Pak, yang untuk penjelasannya. Saya bacakan biar nanti kita semua tahu. Pasal 7 itu setiap perusahaan yang harus memperkerjakan 40% dari tenaga kerja lokal dan 60% untuk tenaga kerja non lokal, baik tenaga kerja yang terampil maupun tidak terampil. Ini teks, saya tidak akan berubah. Yang ayat kedua ya, apabila lowongan pekerjaan tidak bisa terpenuhi oleh Kabupaten Kampar, maka dapat dilakukan antar kabupaten, kota, dan provinsi dalam bentuk kerjasama. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi berharap pihak perusahaan dapat tanggap terhadap tuntutan dari masyarakat.
Karena selama ini banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait minimnya respon dari pihak perusahaan. Terlebih lagi banyak masyarakat yang merasa kesulitan, terutama untuk bekerja di perusahaan tersebut karena selama ini mempekerjakan orang dari luar Kabupaten Kampar, bahkan dari luar Provinsi Riau. Untuk itu pihaknya juga berharap dinas dan instansi terkait dapat mengkaji kembali persoalan ini untuk diambil tindakan. Mestinya datang benar. Yang setahu kami yang lebih terbuka CSR itu Bang Riau Kepri itu jelas. Ada beberapa perusahaan kayak RTP juga benar sampaikan ke pemerintah daerah. Ada dari Pertamina juga benar dia sampaikan. Yang ini maksud adalah ada oknum perusahaan yang maaf tanda kutip bermain CSR itu dengan oknum di desa. Saya tidak menyebut nama orang, nama perusahaan tidak, tapi kami indikasikan seperti itu. Kita tidak sampaikan tasma punya nih Pak itu, iya kan? Kalau batasan CSR itu sudah jelas, yang mesti dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Karena CSR itu ada wilayah terdampak, ada juga wilayah tidak terdampak. Di keliling perusahaan tasma punya mesti diberikan CSR, karena itu terdampak secara langsung. Ada juga wilayah tidak terdampak secara langsung. Ada fakir miskin, stunting dan lain-lain. Oleh sebab itu, tentu ini juga kita ini cerita ke Pak Ketut, jangan nanti desa keras kasih banyak. Ada desa yang sedikit agak frontal ke perusahaan kasih banyak. Ada desa diam-diam. Zulfan Azmi menegaskan, DPRD Kabupaten Kampar bersama pemerintah Kabupaten Kampar tidak melarang investasi yang dilakukan perusahaan, asal dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.